rotasi kali ini diketahui seperti yang tertulis ada 4 titik yaitu A, B, C, dan D. Kemudian yang ditanyakan berapakah titik koordinat bayangan apabila dirotasikan sebesar 60 derajat. Maka dengan mudah kita bisa tentukan untuk titik yang A, kita perlu kita ingat bahwa untuk titik A, maka kita bisa untuk matriks rotasi apabila kita punya suatu titik, yaitu misalnya kita punya titik A, itu berada pada titik X, Y, kemudian dirotasi sejauh alfa, maka akan menghasilkan titik bayangan itu berada pada A aksen, itu sama dengan X aksen, Y aksen, di mana X aksen dengan matriks 2 kali 2, yaitu cos alfa min sin alfa. Kemudian di sini ada sin alfa, cos alfa. Cos alfa dari X, XY. Dengan demikian kita bisa menyelesaikan soal ini dengan cara yang seperti tertulis. Berarti langkah yang pertama, apabila kita punya matriks A, titik atau titik A itu berada di min 3,2, kemudian dirotasikan sejauh sebesar alfa atau di sini 60 derajat, alfanya 60 derajat, kemudian dirotasikan dengan alfa, rotasi 60 derajat, maka kita bisa memperoleh nilai A aksen, itu sama dengan X aksen, Y aksen, sama dengan cos 60 derajat, min sin 60 derajat, kemudian di sini sin 60 derajat, cos 60 derajat. Kemudian dikalikan dengan XY-nya, berarti dikalikan dengan min 32. Maka kita peroleh titik bayangannya, yaitu A aksen, A aksen, X aksen, Y aksen, itu sama dengan cos 60 derajat, kita tahu yaitu setengah. Kemudian min sin 60 derajat yaitu setengah akar 3. Kemudian sin 60 yaitu setengah akar 3. Kemudian cos 60 derajat yaitu setengah. Kemudian dikalikan dengan min 32. Maka kita peroleh koordinat bayangannya yaitu A aksen, itu X aksen, Y aksen, itu sama dengan min 3/2. Di sini kita bisa peroleh min 3/2, min akar 3, kemudian yang di sini sama dengan min 3/2 juga, kemudian di sini plus 1, atau setengah kali 2 plus 1. Dengan langkah yang sama, kita bisa peroleh nanti dengan cara yang sama untuk koordinat bayangan titik B. Pada titik B, koordinat titik B yaitu pada titik 3,2, kemudian dirotasikan 60 derajat, maka akan diperoleh B aksen, itu X aksen, Y aksen, ini sama dengan A 3/2 min akar 3, kemudian 3/2 akar 3 plus 1. Kemudian dengan langkah yang sama, untuk titik bayangan C, kita peroleh nilai C aksen dengan cara yang sama seperti yang tertulis, maka kita peroleh nanti C aksen itu berada pada X aksen, Y aksen, itu sama dengan min 3/2 plus setengah akar 3, kemudian ini min 3/2 akar 3, min setengah. Sedangkan untuk bayangan D, yaitu X aksen, Y aksen, itu berada pada titik min 3/2. Oh maaf, ini yang atas, ini adalah D aksen. Dengan cara yang sama, kita bisa tuliskan di sini. Nah, ini yang C aksen. Baik. Ini D aksen, kemudian ini yang C aksen. C aksennya itu berada pada 2
plus setengah akar 3. Kemudian di sini yang Y-nya itu 2 akar 3 min setengah. Nah, titik-titik ini merupakan titik bayangan, sehingga jawabannya adalah C.